Sebagai seorang pemikir mendalam dengan intuisi tajam dan visi yang kompleks, tipe kepribadian INFJ memiliki kecenderungan alami untuk merenungi hakikat kehidupan, eksistensi, dan kebenaran transendental. Dalam Islam, konsep tafakur atau perenungan mendalam atas ciptaan Allah bukan hanya dianjurkan, melainkan juga menjadi salah satu sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Tafakur bukan hanya sekadar berpikir, melainkan juga merupakan sebuah perjalanan batin yang menghubungkan manusia dengan realitas tertinggi. INFJ seringkali dianggap sebagai sosok yang memiliki dunia batin yang luas, pemikiran yang abstrak, dan pemahaman mendalam terhadap makna di balik realitas. Sifat ini membuat mereka secara alami tertarik pada praktik tafakur, yang dalam Islam merupakan bagian dari proses tazkiyatun nafs, yakni penyucian jiwa. Namun, bagaimana INFJ menjalani tafakur dalam kerangka Islam, dan bagaimana kecenderungan psikologis mereka mempengaruhi caranya dalam memahami keberadaan Tuhan? Kalau begitu, seperti biasa, simak selengkapnya. Secara kognitif, INFJ adalah tipe kepribadian dengan introverted intuition yang berfungsi seperti radar bawah sadar mereka yang terus-menerus menghubungkan pola, makna, dan kemungkinan dalam kehidupan. Tafakur yang dilakukan INFJ bukan hanya sekadar observasi terhadap dunia fisik, tetapi lebih ke arah pencarian pola tersembunyi dalam realitas dan mencoba memahami apa yang ada di baliknya. Dengan dominasi introverted intuition serta dukungan dari extroverted feeling sebagai fungsi auxiliary-nya, membuat INFJ memiliki kesadaran tinggi terhadap keterhubungan akan segala sesuatu dalam semesta ini. Mereka tidak hanya melihat peristiwa sebagai kejadian yang terpisah, melainkan juga sebagai bagian dari sebuah jaringan makna yang lebih besar. Tafakur bagi INFJ menjadi lebih dari sekadar refleksi intelektual. Ini juga menjadi kontemplasi spiritual yang membimbing mereka dalam memahami kehendak ilahi di balik segala sesuatu. Dalam Islam, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat ke-190 dan 191. Tipe kepribadian INFJ seringkali mengalami momen epifani atau pencerahan yang tiba-tiba, di mana mereka merasakan keterhubungan mendalam dengan realitas yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi saat mereka merenungi keagungan alam, keadilan dalam kehidupan, atau keajaiban dalam ciptaan Tuhan. Tafakur sendiri dalam Islam bukan sekadar berpikir tentang keagungan dari ciptaan Tuhan, akan tetapi juga pencarian hikmah di balik setiap fenomena yang ada. INFJ sangat mahir dalam hal ini. Mereka mampu melihat simbolisme dan makna metafisik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika seorang INFJ melihat proses metamorfosis kupu-kupu, mereka tidak hanya melihatnya sebagai transformasi biologis, tetapi juga sebagai perumpamaan spiritual tentang perjalanan manusia menuju pencerahan dan kehidupan setelah kematian. Dalam bertafakur, INFJ cenderung sering bertanya, apa makna dari keberadaanku? Mengapa Tuhan menciptakanku dalam kondisi seperti ini? Bagaimana aku dapat menemukan keseimbangan antara takdir dan kehendak bebas? Pertanyaan-pertanyaan serupa yang seperti ini bukan hanya refleksi akademis bagi mereka, melainkan juga pencarian spiritual yang intens yang seringkali membawa mereka ke dalam perenungan panjang. Bagi INFJ, tafakur dijadikannya sebagai sarana pencerahan. Karena INFJ merupakan salah satu tipe kepribadian yang memiliki kecenderungan mistis, mereka seringkali merasa bahwa kehidupan dipenuhi oleh kode-kode ilahi yang perlu dipecahkan. Hal ini sesuai dengan keyakinan dalam Islam bahwa Tuhan sering mengirimkan tanda atau ayat kepada manusia untuk direnungkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman,
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat ke-53. Bagi INFJ, setiap pengalaman hidup adalah sebuah narasi tersembunyi, di mana Tuhan berbicara melalui kejadian, pertemuan, dan bahkan perasaan batiniah yang sulit dijelaskan. Mereka sering merasa bahwa intuisi mereka mengarahkannya pada makna yang lebih besar yang berada dalam keteraturan Tuhan. INFJ memiliki kesadaran terhadap kode-kode ilahi. Salah satu tantangan bagi INFJ dalam tafakur adalah kecenderungan mereka untuk terjebak dalam overthinkingnya. Tafakur seharusnya menghasilkan ketenangan jiwa, namun bagi INFJ yang memiliki thinking extroverted sebagai fungsi kognitif inferiornya, membuat mereka bisa terjebak dalam analisis yang berlebihan hingga malah merasa kewalahan. Islam menekankan bahwa tafakur harus membawa seseorang kepada ketundukan dan kepasrahan kepada Allah, bukan hanya sekadar spekulasi tanpa akhir. INFJ sendiri perlu memahami bahwa ada batas di mana akal manusia tidak dapat menembus kebijaksanaan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ketika akal tidak mampu memahami kebijaksanaan Tuhan, maka saat itulah hati harus pasrah kepadanya. Oleh karena itu, INFJ harus menyeimbangkan antara pemikiran mendalam dan ketenangan batinnya agar tafakur mereka benar-benar membawa manfaat, bukan justru menciptakan kecemasan eksistensial yang berlebihan. Dan supaya tafakur menjadi sarana yang efektif bagi INFJ dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, ada beberapa pendekatan yang dapat mereka lakukan. Yang pertama, mereka dapat melatih kesadaran penuhnya. Jangan hanya berpikir, melainkan hadir sepenuhnya dalam perenungan. Contoh, saat melihat langit berbintang, resapi keindahan dan kebesaran Tuhan di dalamnya. Biasakan diri untuk melakukan mindful tafakur. Yang kedua, menulis jurnal refleksi. INFJ dapat menuangkan hasil tafakur mereka ke dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat membantunya menghindari overthinking yang tidak produktif. Yang ketiga, merenungi ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tafakur. Seperti contoh, Quran Surah Ali Imran ayat ke-190 dan 191 tadi tentang perenungan langit dan bumi. Atau Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-20 tentang perjalanan untuk memahami ciptaan Tuhan. Yang keempat, menghubungkan tafakur dengan aksi nyata. Tafakur tidak hanya berhenti pada pemikiran, melainkan mesti diwujudkan dalam tindakan. Contoh, jika INFJ menyadari pentingnya kasih sayang dalam skema ilahi, mereka bisa lebih aktif dalam membantu orang lain. Itulah beberapa metode yang dapat membantu INFJ dalam mengoptimalkan tafakurnya. Kesimpulannya adalah, tafakur bagi INFJ bukan sekadar proses berpikir, melainkan merupakan perjalanan spiritual yang membawa mereka kepada makna eksistensial yang lebih dalam. Dengan memahami keterkaitan antara intuisi yang dimilikinya dan perenungan dalam Islam, INFJ dapat mengoptimalkan tafakur untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan, menemukan makna hidup yang lebih tinggi, serta mencapai keseimbangan antara pemikiran mendalam dan ketenangan jiwa. Mereka harus ingat bahwa tafakur yang benar adalah yang mengantarkannya pada ketundukan kepada Tuhan, bukan sekadar permainan intelektual tanpa arah. Tafakur harus membawa hikmah, ketenangan, dan kebijaksanaan, bukan kebingungan dan kecemasan yang tak berujung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada ibadah yang lebih utama selain bertafakur. Pada akhirnya, bertafakur bukan sekedar untuk merenungi, melainkan juga sebagai perjalanan untuk menyingkap tabir realitas. Bagi INFJ, perenungan ini merupakan jembatan antara akal dan spiritualitas, antara keterbatasan manusia dan kebesaran Tuhan. Dalam kefanaan yang terus bergulir, mereka menyadari bahwa setiap partikel kehidupan merupakan untayan makna yang terjalin dalam desain ilahi. Di titik tertentu, akal akan bertemu dengan batasnya, dan di sanalah hati harus berserah,
Sebab, sebagaimana cahaya tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh tangan, kebijaksanaan Tuhan pun tidak dapat sepenuhnya didekap oleh nalar. Maka, tafakur yang sejati bukan hanya tentang memahami, melainkan juga tentang menemukan ketenangan dalam ketidaktahuan, tunduk dalam keagungan, dan hidup dalam kesadaran bahwa di balik setiap misteri ada Dia yang Maha mengatur segalanya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.